Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasana, mahasiswi Universitas Terbuka dengan nomor induk 0494871131. Selamat datang di video tutorial cara pembuatan kelas daring melalui Learning Management System pada Model Cloud. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas 3 pada mata kuliah perancangan web pembelajaran dengan dosen pembimbing Bapak Ganis Putra Widanarto. Pada video ini kita akan belajar bagaimana cara pembuatan kelas daring melalui LMS Moodle. Tentunya, pembuatan kelas daring ini harus meliputi 3 interaksi. Interaksi yang pertama, interaksi antar peserta didik dengan pendidik. Interaksi yang kedua, interaksi peserta didik dengan materi yang diberikan. Interaksi yang ketiga, interaksi antar peserta didik. Untuk itu, mari kita belajar bersama. Yuk, kita saksikan. Langkah pertama, kita masuk model, login, klik model cloud. Nah, ini akun saya sudah saya simpan passwordnya. Saya masukkan PIN, kemudian saya login. Kita tunggu. Nah, ini ada nama akun modelnya, model saya pilih, klik akun model saya untuk login. Nah, ini tampilan dashboard pada model cloud-nya. Nah, langkah pertama kita rubah bahasa untuk mempermudah kita pengerjaannya. Kemudian tidak lupa untuk mengaktifkan mode editnya. Nah, karena kita akan membuat kursus baru, nah saya pilih item kursusku. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Lalu kita pilih buat kursus. Nah, ini ada tambahkan kursus baru. Nah, semua data di bawah ini kita isi. Untuk nama lengkap kursus ini saya isi dengan nama kursus Matematika Operasi Hitung Bilangan. Ini saya rubah. Untuk nama lengkap kursusnya saya ganti dengan Matematika kelas 7. Dan nama singkat khususnya saya isi dengan operasi hitung pada bilangan bulat. Nah, seperti itu ya. Nah, ini nama lengkap kursus dan nama singkat kursusnya sudah saya isi. Kemudian kita pilih kategori 1. Untuk keterlihatan kursusnya juga harus kita atur. Nah, ini ada tanggal kapan mulai kursus dan juga tanggal berakhirnya kursus. Untuk tanggal mulai kursus saya pilih tanggal 24 bulan November. Kemudian tanggal berakhirnya juga kita atur. Di sini saya pilih tanggal berakhirnya tanggal 27 dan waktunya berakhir sampai jam 3 sore. Nah, kita lihat. Nah, untuk deskripsinya saya akan ambil uraian deskripsinya dari file dokumen yang sudah saya siapkan. Nah, ini saya buka file dokumen saya untuk saya unggah berkas tersebut. Nah, ini sudah saya tampilkan, simpan dan tampilkan.
ini. Kemudian di sini kita pilih kursusku kembali. Nah, ini tampilan nama kursus yang sudah saya buat. Nah, untuk pengumuman ini saya edit menjadi kata pendahuluan. Nah, kita lihat pendahuluan di sini. Kita tambahkan topik diskusi. Untuk judul diskusinya di sini saya ketik perkenalan. Uraian perkenalannya sudah saya siapkan. Di sini akan saya copy kata-kata untuk perkenalan di awal pada kursus yang saya buat. Nah, ini kita copy pastekan pada kolomnya. Nah, ini uraian kata-kata untuk perkenalan pada topik pendahuluan. Ini ya, tinggal kita lihat ke bawah, lalu kita pilih kirim ke forum. Kemudian kita tambahkan topik, kita pilih kembali ke topik awal. Ini kita akan membuat 4 topik dalam 4 sesi ya. Untuk topik pertama saya ganti dengan nama sesi pertama. Nah, ini pada sesi pertama ini akan saya buat beberapa aktivitas. Untuk aktivitas yang pertama di sini saya akan memasukkan aktivitas kehadiran. Nah, ini namanya saya masukkan kehadiran sesi 1. Untuk uraian deskripsinya saya copy kembali dari file yang sudah saya siapkan. Nah, ini kehadiran pertemuan 1 di sini uraiannya saya copy. Untuk saya copy pastekan pada kolom deskripsinya. Kemudian kita centang tampilan deskripsinya di halaman khusus. Nah, untuk nilai di sini kita pilih poin, nilai maksimumnya saya masuk 100. Kategori penilaian tanpa kategori. Nah, kondisi penyelesaian di sini kita boleh pilih yang di bawah atau yang di atas, boleh ya. Kemudian kita simpan dan kembali ke kursus. Ini tampilan untuk kehadiran sesi 1. Saya akan tambahkan sesi. Nah, untuk tanggalnya saya atur di sini tanggal 24. Tanggal mulai, waktunya adalah jam 8. Kemudian untuk deskripsinya di sini saya copy dari atas, silakan beri centang. Ini silakan beri centang pada bagian kehadiran di bawah ini, seperti itu ya. Kemudian tinggal kita klik tambahkan. Nah, ini tampilan kehadiran pada sesi 1. Selengkapnya kita lihat setelan statusnya. Ini adalah setelan status. Misalkan di sini H itu deskripsinya untuk hadir. Kemudian di sini T untuk telat, terlambat ya. Kemudian I untuk izin, A untuk alfa. Nah, poinnya di sini untuk hadir, poin hadir 100, poin terlambatnya adalah 60, kemudian
Untuk poin izin dan poin alpha saya isi dengan 0. Ini kita klik sini, kemudian kita perbarui. Nah, ini kita kembali pada sesi 1. Kita kembali pada sesi 1. Nah, ini tampilan kehadiran untuk sesi 1 sudah terlihat. Kemudian saya akan tambahkan aktivitas yang kedua, yaitu aktivitas yang kedua adalah saya pilih berkas. Nah, kita isi kembali nama berkasnya. Di sini saya masukkan materi sesi pertama, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, seperti ini ya nama foldernya. Deskripsinya ini saya ambil kembali dari file dokumen yang sudah saya persiapkan. Ini misalkan saya isi pelajari materi berikut ini, kemudian kita tampilkan. Nah, ini saya ambil file berkasnya untuk saya unggah. Di sini nama filenya presentasi penjumlahan dan pengurangan. Kita unggah berkas file tersebut. Nah, ini sudah tampil. Kita pilih simpan dan kembali ke kursus. Sudah tampil ya, sudah terlihat untuk aktivitas yang kedua. Kemudian saya tambahkan aktivitas kembali yang ketiga. Ini saya pilih URL. Di sini sama kita tulis namanya. Sini saya masukkan nama URL barunya berupa video pembelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, sudah. Kemudian URL eksternalnya ini saya ambil dari file dokumen. Sini saya copy alamat URL-nya, kemudian saya copy pastekan di sini. Nah, sudah ada. Untuk deskripsinya juga di sini saya tambahkan deskripsi uraiannya. Silahkan simak dan pelajari video di bawah ini. Nah, seperti ini ya. Ini uraian deskripsinya saya buat seperti ini. Kemudian kita lihat tautan. Di sini kita copy lalu buat tautan. Kemudian kita tampilkan deskripsi di halaman kursusnya. Kita pilih centang. Nah, kemudian simpan dan kembali ke kursus. Nah, ini sudah tampil ada 3 aktivitas pada sesi pertama. Kemudian saya tambahkan kembali aktivitas selanjutnya. Nah, ini untuk aktivitas berikutnya saya memilih forum untuk forum diskusi. Kemudian nah seperti ini. Sama kita tulis nama forumnya apa. Ini misalkan diskusi sesi pertama. Nah, untuk deskripsinya
Misalkan kerjakan soal diskusi di bawah ini. Nah, ini seperti itu ya. Lalu kita pilih centang. Kemudian kita lihat ketersediaan di sini, kita tentukan, kita atur tanggal jatuh tempo dan tanggal batas akhir kirimannya. Ini kita aktifkan. Kemudian kita pilih tanggal sesuai yang kita inginkan. Ingat, untuk tanggal jatuh tempo dan batas akhir itu setiap sesinya harus konsisten ya. Jadi setiap aktivitas untuk pengaturan tanggal itu harus sama per sesinya. Nah, ini saya pilih ini. Nah, ini tidak ada penilaian. Ini ada penilaian maksimum 100. Untuk nilai kelulusan saya isi misalkan 60. Nah, kita lihat, kita pilih simpan dan kembali ke kursus. Nah, ini tampilan untuk diskusi sesi 1 kita lihat. Nah, ini seperti ini ya, tampilan diskusi sesi 1-nya. Ini adalah kolom kita untuk memberikan komentar pada forum diskusi. Nah, kita akan kembali ke sesi 1. Baik, ini berbagai aktivitas pada sesi 1 sudah saya masukkan. Kemudian akan saya tambahkan kembali aktivitas selanjutnya. Oke, untuk aktivitas selanjutnya saya akan memilih aktivitas kuis ya. Nah, ini kuis saya masukkan. Kita tulis nama kuis barunya di sini. Saya kasih nama kuisnya tugas sesi 1. Kemudian untuk deskripsinya saya buat seperti ini. Kerjakan soal berikut. Ya, ini seperti ini ya. Jangan lupa dicentang. Untuk waktu pengerjaan kuisnya, kapan kuis dimulai dan ditutup ini kita atur juga. Kita aktifkan di sini. Waktunya kita masukkan waktu dimulai kuisnya. Kemudian kita aktifkan pula kapan kuis ini akan ditutup. Ya. Tanggalnya saya samakan di awal tadi. Kemudian untuk waktu pengerjaannya di sini saya kasih waktu 50 menit ya. Nah, ini untuk nilai. Di sini kita lihat perilaku soal. Kemudian umpan balik keseluruhan. Di sini untuk umpan baliknya saya masukkan kata selamat Anda telah menyelesaikan tugas atau soal yang diberikan. Nah, ini hanya contoh ya. Jadi ini adalah
contoh kata-kata umpan balik pada kuis yang siswa kerjakan nanti. Nah, seperti ini. Kemudian untuk batasan nilainya, nah ini saya masukkan batas nilainya 6, kemudian kita simpan. Setelannya kita pilih simpan dan kembali ke kursus. Kembali. Oke, sudah lengkap ya semua aktivitas. Nah, untuk tugas sesi 1 kita lihat. Tugas sesi 1 di sini. Nah, tampilannya lihat. Soalnya kita buat nilai maksimumnya 100. Kita tambahkan soal baru. Di sana saya pertama milih soal esai. Nah, seperti ini. Kita tulis nama soalnya di sini. Soal 1. Untuk teks soalnya kerjakan saya buat uraian teks soalnya seperti ini. Kerjakan soal-soal berikut ini. Nah, ini kemudian saya copy pastekan soalnya ya dari file dokumen yang sudah saya persiapkan di sini. Soal-soal kuis untuk tipe soal esai sudah saya buat, hanya tinggal di copy saja. Lalu kita copy pastekan pada kolom teks soal ini. Nah, ini seperti ini. Lalu poin bawaannya silakan diisi ya sesuai yang diinginkan. Di sini saya pilih 60. Untuk umpan baliknya saya buat kata ucapan terima kasih Anda telah mengerjakan soal silahkan tunggu hasil. Nah, penilaian dari guru. Nah, ini seperti ini kata-kata umpan baliknya. Kemudian untuk template jawaban, nah ini kita simpan perubahan dulu. Nah, kita kemudian kita tambahkan soal kembali ya, karena total nilainya baru 60. Saya pilih tipe soal pilihan ganda. Nah, ini nama soalnya kita buat kembali nama soalnya. Di sini saya buat soal 2. Teks soalnya saya ambil lagi, tinggal copy saja ya, jadi mempermudah pengerjaan saja, mempercepat. Ini untuk soal 1 saya kopikan pada teks soal di sini. Kemudian untuk umpan balik kita kosongkan. Untuk jawabannya kita atur jawabannya. Sini jawabannya adalah yang benar 2 ya. Untuk umpan baliknya di sini salah. Jadi kita harus mengingat ya jawaban mana yang benar dan juga yang salah untuk kita masukkan pada pilihan jawaban pada model ini. Dan ini seperti ini.
umpan baliknya benar. Kalau benar saya beri nilai 100. Ini kalau salah berarti tidak ada ya. Umpan baliknya salah, berarti nilainya tidak ada. Kemudian kita simpan perubahan. Nah, ini total nilainya baru 70. Kita harus target sampai 100 skor nilainya. Maka akan saya tambahkan soal kembali. Saya tambahkan soal kembali. Soal baru. Nah, ini masih pilihan ganda ya. Ini saya tambahkan. Saya ambil kembali soal yang sudah ada. Sini kita tulis judul soalnya soal 3. Nah, untuk teks soalnya saya ambil soal. Nah, di sini kita masukkan, tinggal di copy paste saja. Nah, ini seperti itu. Lalu kita atur jawabannya. Pilih jawaban 1, pilihan 1 di sini. Tadi itu hasilnya 7. Dianggapnya salah ya, tidak ada umpan baliknya, salah. Kemudian untuk pilihan 2 di sini 23, untuk nilainya 100, berarti umpan baliknya adalah benar. Nah, seperti itu. Untuk pilihan jawaban yang ketiga, ini saya masukkan negatif 7. Nilainya berarti di sini tidak ada ya. Umpan baliknya saya masukkan salah. Kalau nilai tidak ada berarti salah. Untuk pilihan keempat, jawabannya juga masih tidak ada, maka umpan baliknya adalah salah. Oke, sekali lagi kita harus mengingat mana jawaban yang benar dan salah, kemudian kita simpan perubahan. Nah, ini skornya totalnya baru 80, masih kurang ya, maka saya akan tambahkan soal baru. Masih tipe saya ganti soalnya berupa jawaban singkat. Ini soal keempat. Nah, ini di sini teks soalnya saya copy kembali. Soal keempatnya di sini adalah ini. Mana ya? Nah, ini yang akan saya masukkan. Kita copy. Nah, ini kita copy kembali soal itu. Nah, kita paste pada teks soalnya, kemudian kita beri poin bawaannya di situ 20 ya. Untuk pilihan jawabannya di sini karena jawaban uraian singkat langsung negatif 7, maka umpan baliknya adalah salah. Kemudian untuk jawaban kedua 7 di sini nilainya 100. Umpan baliknya berarti benar. Kemudian kita pilih simpan perubahan. Kita
cek skor maksimumnya harus mencapai 100, total nilainya sudah mencapai 100, maka kita klik simpan. Kemudian kita kembali ke topik utama di sini. Oke. Untuk sesi pertama, semua aktivitasnya sudah saya masukkan sampai ke aktivitas kuis. Selanjutnya kita buat topik baru. Untuk topik baru yang kedua saya ganti dengan nama topik sesi kedua. Sama seperti sesi 1, sesi kedua akan saya tambahkan beberapa aktivitas. Nah, ini aktivitas yang pertama, mengikuti seperti pada sesi pertama. Saya pilih aktivitas kehadiran kembali. Nah, ini langkah-langkahnya sama ya, kita tulis nama kehadirannya di sini. Saya masukkan kehadiran sesi 2. Kemudian untuk deskripsinya saya ambil kembali dari file dokumen. Ini supaya lebih cepat ya pengerjaan. Ini tinggal copy saja lalu kita masukkan pada kolom deskripsinya. Untuk nilai terlihat sini, nilai kelulusannya harus 100 ya. Kemudian kita simpan dan kembali ke kursus. Oke, kita lihat sesi 2 sudah muncul, kita lihat kehadirannya. Maka ini kita atur kembali, tambahkan sesi pada kehadiran yang kita atur tanggal waktunya, kapan kita akan mulai untuk sesi kedua ini. Kita atur tanggal, waktu ya, kemudian kita berikan uraian deskripsi kembali seperti di awal pada sesi 1. Nah, seperti ini ya. Jadi sama untuk langkah-langkahnya. Kemudian kita izinkan siswa untuk merekam kehadiran mereka sendiri, lalu kita tambahkan. Nah, kita lihat selengkapnya. Kita buat setelan statusnya sama seperti di sesi 1. Untuk kehadiran H. Nah, ini deskripsinya hadir. Kemudian T untuk terlambat. Kemudian I untuk izin ya. Dan A untuk absen alfa. Oke, poinnya saya buat sama. Hadir itu poinnya 100, terlambat itu poinnya 60. Kemudian izin 0 dan alfa pun 0 poinnya. Kemudian kita pilih ini ya. Lalu perbaharui. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita scroll lihat. Oke. Kemudian kita kembali ke sesi 2. Nah, kehadiran sesi 2 sudah tampil. Aku tambahkan aktivitas yang kedua pada sesi kedua, yaitu berkas, mengikuti pada sesi ke-1-nya. Nah, ini namanya saya berikan nama untuk berkas baru, namanya materi sesi kedua, dan deskripsinya di sini saya beri uraian pelajari materi di bawah ini. Nah, seperti ini ya. Jadi bebas, silakan uraiannya seperti apa, silakan. Nah, ini saya beri tambahan nama materinya
materi sesi 2 perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kalau tadi pada sesi 1 materi sesi 1-nya itu tentang penjumlahan dan pengulangan. Ini tentang perkalian ya. Nah, untuk deskripsinya kemudian saya akan mengunggah lagi file dokumen. Untuk materinya saya unggah kembali ya. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita pilih simpan dan kembali ke kursus. Oke, materinya sudah tampil. Lanjut, kita tambahkan aktivitas kembali. Pilih URL untuk sesi kedua. Tulis nama judul URL-nya kembali. Di sini saya beri nama video pembelajaran perkalian dan pembagian. Jadi seperti ini ya teman-teman. Makanya di awal sebaiknya kita kumpulkan dulu bahan-bahan untuk penugasan pada model ya. Jadi ini sangat mempermudah sekali kita untuk membuat tugas-tugas ataupun materinya. Kemudian URL-nya sudah saya kopikan, deskripsinya saya tuliskan kembali uraiannya. Silakan simak video di bawah ini. Oke, seperti itu. Lalu kita centang. Kemudian kita buat tautan di sini supaya tampil ya tautan link URL-nya. Kemudian simpan dan kembali ke kursus. Oke. Nah, ini sudah terlihat tampilan tautannya. Oke, kita tambahkan kembali aktivitas selanjutnya. Saya pilih forum. Nah, forum ini saya buat nama forumnya adalah diskusi sesi kedua. Nah, seperti itu ya. Kemudian deskripsinya pun kita ketik. Kerjakan soal-soal berikut ini. Oke, seperti ini. Jangan lupa. Kemudian kita cari soal yang akan kita masukkan. Ini tinggal copy saja, jadi mudah ya. Ini soalnya ada 2, silakan ditampilkan. Nah, kemudian kita isi ketersediaan waktunya, tanggal jatuh tempo dan tanggal batas akhir kiriman kita aktifkan. Nah, ini untuk sesi kedua tanggalnya berbeda ya teman-teman. Di sini saya pilih tanggal aktifnya tanggal 25 dan tanggal batas akhirnya adalah tanggal 25 pada jam yang berbeda, itu jam 15. Oke. Ini kita lihat nilai kelulusannya diisi kembali. Di sini saya 60. Kemudian simpan ya, kita simpan. Nah, ini saya buat simpan dan kembali ke kursus. Nah, oke, sudah terlihat tampilan diskusi sesi 2. Ini saya buka diskusi sesi 2-nya. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya. Kita kembali ke sesi 2.
Oke, tambahkan kembali aktivitas. Saya pilih quiz. Ini kuisnya. Saya berikan nama tugas sesi 2. Untuk deskripsinya saya tinggal copy saja nanti ya. Soalnya sini tampilan deskripsinya, selesaikan soal berikut ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita centang. Nah, untuk waktu pengerjaannya juga sama, kita aktifkan kembali. Ini kita sama dengan waktu pada aktivitas di awal ya, sesi kedua. Tanggalnya sama, tanggal 25 ya. Nah, kemudian tanggal tutupnya juga sama dengan waktu yang sama juga, yaitu pada jam 3. Oke, seperti ini. Kita aktifkan untuk pengerjaannya kira-kira 50 menit ya. Nah, ini nilainya, lihat tanpa kategori. Nilai kelulusannya saya isi 70 lah, matematika. Oke, umpan baliknya sini. Umpan baliknya saya masukkan, jika benar nilainya 100%, maka umpan baliknya saya isi selamat, Anda telah menyelesaikan tugas 2. Silahkan tunggu penilaian dari guru. Nah, ini hanya contoh saja ya umpan baliknya. Oke, kemudian kita pilih batasan nilainya, saya masukkan 70. Kemudian ketersediaannya sudah tadi, kemudian langsung simpan dan kembali ke kursus lagi. Oke, ini nggak bisa 70 ternyata teman-teman, harus kita rubah batasan nilainya. Di sini tidak bisa disimpan ya, maka batasan nilainya coba kita lihat, harus kita rubah. Belum ditambahkan soal. Kita buat soal nilai maksimumnya di sini 100. Kita tambahkan soal. Ini jenis soalnya saya pilih soal pilihan ganda ya. Oke, kita masukkan nama soalnya soal 1. Untuk teks soalnya sini saya copy lagi. Dari soal pilihan ganda di sini sudah saya siapkan, tinggal di copy saja. Lalu kemudian kita masukkan ke kolom teks soalnya. Kemudian kita atur pilihan jawabannya. Untuk pilihan 1 misalkan negatif 24. Nah, ini skornya nilainya 100%, maka umpan baliknya adalah benar. Kemudian pilihan jawaban kedua misalkan 24, nilainya tidak ada, berarti umpan baliknya adalah salah. Kemudian pilihan ketiga jawabannya negatif 6, nilainya tidak ada, berarti umpan baliknya juga salah. Nah, seperti itu ya. Jangan sampai lupa jawaban yang benar yang mana. Ini oke, dilanjut, simpan perubahan. Kita lihat
skornya pada soal itu. Dan nilainya baru 10 ya. Kita tambahkan soal baru, masih tipe soal pilihan ganda ya. Tambahkan soalnya di sini, soal kedua teks soalnya kita cari, pindahkan kembali teks soalnya yang sudah dibuat. Ini paste, lalu kita atur pilihan jawaban 1. Di sini saya lihat tuh jawabannya satu ini tidak ada salah, berarti umpan baliknya salah. Untuk pilihan 2 itu jawaban yang benar ya tadi. Sini 4 jawabannya 100%, maka umpan baliknya adalah benar. Untuk pilihan ketiga masih pilihan yang salah. Oke, umpan baliknya salah. Pilihan keempat saya masukkan negatif 6, umpan baliknya salah. Oke, kita simpan perubahan. Nah, total nilai 20 masih kurang, maka saya tambahkan soal kembali. Ini saya ganti tipe soalnya menjadi tipe soal esai ya. Nah, nama soalnya dituliskan soal ketiga. Untuk teks soalnya saya copy kembali. Ini perintah soalnya, kerjakan soal-soal berikut ini. Oke, saya ambil soalnya untuk diskusi sesi 2. Nah, ini soalnya. Oke, ada 3. Copy paste. Nah, 1. Lalu kita masukkan opsi jawabannya. Ini simpan perubahan. Nah, ini total nilainya sudah 80. Kita tambahkan lagi. Tambahkan soal jawaban singkat. Nah, ini tulis soal ke 4 ya. Teks soalnya, perintahnya misalkan ini hasil dari negatif 12 dibagi 3 misal. Nah, ini saya copy, kemudian saya copy pastekan pada teks soalnya di sini ya. Kemudian untuk opsi jawabannya di sini saya masukkan negatif 9 misalkan salah. Jawaban kedua misalkan negatif 4 salah, umpan baliknya ya. Nah, ini negatif 4, oh benar negatif 4, benar negatif 4 benar. Lalu saya simpan perubahan kembali.
total nilainya sudah 100. Oke, kita simpan ya, menunggu. Oke, kita kembali pada sesi kedua. Lama sekali nih nunggunya, sinyal. Baik, ini sudah muncul ya, tugas sesi kedua sudah tampil, sudah terlihat. Ini kemudian kita kembali ke topik utama, kita scroll ya, sesi kedua sudah. Sekarang kita lanjut menuju ke topik ketiga, sesi ketiga. Nah, sesi ketiga ini saya tambahkan pula beberapa aktivitas. Untuk langkah-langkahnya itu tidak jauh beda ya dengan langkah pembuatan aktivitas pada sesi pertama dan sesi kedua. Nah, ini sama, sesi ketiga juga saya pilih aktivitas yang pertama tentang kehadiran. Nah, ini kehadiran sesi 3 untuk nama kehadirannya. Kemudian kita copy untuk uraiannya pada deskripsi. Di sini pada kolom deskripsi kita copy paste uraian kehadirannya. Cara mengisi kehadiran seperti ini, itu harus dicentang, itu jadi disampaikan pada uraiannya. Untuk nilai kelulusan sama 60. Kemudian kita simpan dan kembali ke kursus. Kita lihat sudah ada tampilan kehadiran sesi ketiga, kita lihat. Oke, sama ya, kita tambahkan sesi lagi, atur waktu kapan dimulai dan kapan akan berakhir. Masukkan deskripsinya ya, perintahnya silakan. Masukkan deskripsinya. Nah, seperti itu. Lalu kita tambahkan, centang. Nah, tambahkan. Nah, ini sudah terlihat ya setelan statusnya di sini. Oke, kita atur poin-poin kehadirannya. H itu untuk hadir. L untuk T untuk terlambat. Kemudian I untuk izin ya. A untuk alpha. Poinnya hadir berarti dapat 100. Terlambat berarti 60. Kemudian terlambat 70 ya, saya ganti. Kemudian izin dan alpha itu 0 ya. Ini klik saja perbarui. Pilih sesi 3.
kita lihat. Oke, tambahkan lagi aktivitas. Saya pilih berkas kembali di sini. Nah, ini kemudian kita tulis nama berkas barunya, materi 3, materi pada sesi ketiga tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Lalu masukkan uraian deskripsinya. Nah, seperti ini ya. Sudah, kita centang, kita ambil berkas file materinya yang akan kita unggah. Ini seperti ini, diunggah kembali berkas file materinya. Nah, sudah muncul, kita simpan dan kembali ke kursus ya. Nah, lalu kita tambahkan kembali aktivitas selanjutnya. Setelah penugasan, saya pilih URL. Namanya kita isi, kemudian alamat URL-nya juga kita isi ya. Ini video pembelajaran operasi hitung campuran. Linknya kita copy, link URL YouTube ya. Saya ambil link YouTube untuk materinya di sini. Kemudian deskripsinya kita tambahkan pula yang dengan URL-nya. Nah, ini instruksi perintahnya. Kemudian kita buka tautan, copy linknya, lalu kita buat tautan supaya terlihat pada tampilan deskripsinya di halaman kursus. Kemudian kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, ini kita lihat. Nah, sudah terlihat ya. Kita tambahkan lagi aktivitas selanjutnya. Saya pilih forum. Nah, kemudian deskripsi. Ini kemudian saya copy kembali bahan diskusi untuk sesi ketiga. Nah, muncul seperti ini ya. Oke, kita atur jenis forumnya sebuah diskusi sederhana. Kemudian ketersediaan tangga jatuh tempo dan batas akhir kita atur kembali. Kita aktifkan ini untuk sesi ketiga. Beda ya tanggalnya, tanggal aktif dan batas akhir setiap sesi itu berbeda. Ini sudah terisi.
kemudian kita simpan dan kembali ke kursus. Aktivitas sudah terlihat semuanya. Diskusi sesi 3 sudah. Kemudian kita tambahkan aktivitas yang keempat pada sesi ketiga. Di sini saya pilih kuis. Namanya tugas sesi 3. Kerjakan soal berikut ini. Oke, tampilkan waktunya, aktifkan, kita ganti waktunya. Aktifkan kapan tutup kuisnya, batas waktu akhirnya. Aktifkan waktu pengerjaan untuk matematika 50 menit ya. Nilai kelulusan 70. Ini umpan baliknya saya isi dengan selamat Anda telah menyelesaikan soal pada sesi ini. Oke, sudah sama ya, uraian umpan baliknya sama seperti sesi 1, 2. Nah, ini batas nilainya saya isi, simpan dan kembali ke kursus kembali. Nah, tugas sesi 3 kita cek. Nah, ini tampilannya belum ada soal, berarti kita buat soal dulu. Oke, atur nilai maksimumnya, kita atur nilai maksimumnya 100. Kemudian kita tambahkan soal. Nah, ini prosesnya sama ya teman-teman, sama seperti pada pembuatan soal di sesi pertama dan sesi kedua ya. Nah, ini nama soalnya kita beri soal 1. Teks soalnya akan kita masukkan dari file dokumen yang sudah dibuat. Nah, ini soalnya yang ini ya, saya kopikan kembali, kemudian saya simpan pada kolom teks soalnya. Nah, ini di copy paste di sini muncul. Oke, poin bawaannya saya ganti ya menjadi 80. Kemudian umpan baliknya kita buat sama aja lah ya, ucapan terima kasih sudah mengerjakan soal ini. Oke, simpan perubahan.
muter nih. Nah ini tugas sesi 3 soalnya di sini skor total nilainya baru 80, maka kita tambahkan lagi buat soal baru, masih tipe soal pilihan ganda, kita tambahkan soal pilihan ganda. Jadi selama skornya belum 100, maka kita harus tambahkan kembali buat soal baru lagi. Nah ini ya, ini tinggal copy saja, enak ya kalau sudah dipersiapkan, mempersingkat waktu. Oke, di sini nah untuk pilihan 1 misalkan jawabannya negatif 4, tidak ada nilainya berarti salah. Pilihan kedua ini saya negatif 2 misalkan, ternyata ada nilainya 100, maka umpan baliknya benar. Kemudian pilihan ketiga nih, jawabannya 4, maka umpan baliknya salah. Pilihan keempat sudah tadi ya, pilihan keempat jawabannya 2, kemudian umpan baliknya salah. Oke, simpan perubahan kembali, kita lihat skornya apakah sudah mencapai 100. Oh, baru 90, belum 100 ya, maka kita harus buat soal baru kembali. Nah ini kita buat soal pilihan ganda lagi, tinggal dimasukkan ya. Oke, langkah-langkahnya sama, tulis nama soalnya, nama soal keempat, teks soalnya saya copy. Nah seperti ini, di copy, lalu kita pindahkan pada kolom deskripsinya, teks soal di sini, kemudian kita masukkan pilihan jawaban pilihan 1 ini dianggapnya benar ya, maka umpan baliknya adalah benar. Pilihan 2 menjawabnya salah, misalkan negatif 7 menjawabnya, nah ini umpan baliknya salah. Seperti itu ya teman-teman. Pilihan ketiga nih, pilihannya 17, tidak ada nilainya, maka umpan baliknya salah juga. Nah seperti itu. Pilihan 4 juga sama di sini, tidak ada nilainya, saya kasih nilai umpan baliknya salah. Oke, simpan perubahan, kita lihat skornya, total nilainya sudah mencapai 100. Oke, maka kita bisa simpan. Nah ini untuk tugas sesi ketiga sudah ya. Kita lihat sesi ketiga. Nah, aktivitas-aktivitas pada sesi ketiga semuanya sudah terlihat, dari mulai kehadiran, materi, kuis, dan forum ya. Oke, ini sudah ada semuanya. Kita menuju ke topik yang keempat, yaitu sesi keempat ya. Untuk langkah-langkahnya juga tetap sama seperti sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Itu prosesnya sama ya. Jadi kalau kita ingin menambahkan aktivitas ya harus bertahap. Ini dimulai dengan kehadiran kembali. Tulis kehadiran sesi keempat. Hanya beda dari sesinya saja. Untuk langkah-langkahnya sama, kecuali materi dan penugasan kuisnya itu yang berbeda mungkin ya.
dari segi proses langkah-langkah itu sama semua sesi, hanya berbeda dari segi materi dan juga kuis-kuisnya saja yang berbeda ya. Untuk langkah-langkahnya itu sama. Nah, ini kita buat, tampilkan ya. Nah, masukkan lagi, simpan, kembali ke kursus. Oke, sesi keempat, paling bawah sesi keempat. Oke, kita cek kehadiran, masukkan, tambahkan sesi ya. Kita akan atur tanggal waktunya pada sesi keempat, kapan dimulainya dan kapan sesi keempat itu berakhir. Ini sudah kita aktifkan, diatur kembali. Ingat, tanggal dari setiap sesi itu berbeda ya, tanggal setiap sesi itu berbeda. Ini masukkan uraian deskripsinya, kemudian kita tambahkan. Oke, nah ini sudah tampil tampilannya. Selengkapnya kita setelan status. Sini kita ubah biasa sama tadi. Pilih H untuk hadir, pilih T untuk terlambat, untuk I untuk izin. Ini kemudian A untuk alfa ya, nanti A untuk alfa. Poinnya saya samakan ya, seperti sesi 1, 2, 3. Di sini poinnya untuk hadir 100, untuk terlambat 70, untuk izin itu 0 dan alfa itu 0 ya. Perbarui. Ini sudah ya, sesi keempat, kehadiran keempat sudah. Tambahkan aktivitas kembali, aktivitas yang kedua yaitu berkas. Isi namanya, materi 4 tentang penerapan operasi hitung bilangan bulat. Untuk materi sudah jelas harus berbeda setiap sesinya. Ini saya buat 4 sesi karena sesuai dengan RPP yang saya sudah buat, terdiri atas 4 pertemuan ya. Maka topik pada model plotnya ini saya buat menjadi 4 sesi. Nah, sudah. Pilih berkas kembali yang akan saya unggah untuk materi pada sesi keempat.
loadingnya lama ya. Nah, ini sudah muncul, loadingnya lama tadi. Lalu kita simpan dan kembali ke kursus. Oke, tampilan seperti ini. Kita tambahkan kembali aktivitas untuk sesi keempat. Yang ketiga, aktivitasnya adalah URL. Nah, ini URL. Masukkan namanya. Nama URL-nya video pembelajaran sesi keempat ya. Kemudian URL-nya kita masukkan link pembelajarannya. Nah, ini kita masukkan linknya. Deskripsinya juga kita isi kembali. Tautannya kita buat tautannya supaya terlihat. Centang tampilkan, kemudian simpan dan kembali ke kursus. Baik, tautan link pembelajarannya sudah muncul, sudah terlihat tampil. Oke, kita tambahkan kembali aktivitas. Saya pilih aktivitas forum ya. Ini nama forumnya kita isi. Misal di sini diskusi sesi 4. Kemudian uraian deskripsinya juga. Nanti untuk soalnya juga akan saya ambil dari dokumen ya. Tinggal copy lagi aja. Ini ketersediaannya, jenis forumnya sederhana. Kemudian untuk soalnya saya copy dulu di sini. Nah, di copy soal diskusi untuk pertemuan keempat atau sesi keempat. Nah, ini di sini copy, tampilkan, kemudian tanggal jatuh tempo dan batas akhir juga kita aktifkan kembali. Kita pilih tanggal mulai. Ya, kita aktifkan tanggal akhirnya dan waktunya juga. Nah, ini lalu kemudian penilaian maksimumnya ini, nilai kelulusannya 70. Kemudian kita simpan kembali ke kursus. Nah, untuk aktivitas keempat sudah ada kehadiran materi forum diskusi ya. Kemudian saya tambahkan lagi satu aktivitas lagi, yaitu kuis. Nama kuisnya di sini tugas sesi 4. Untuk deskripsinya saya buat seperti ini ya. Kerjakan
soal berikut. Tentang tampil waktu pengerjaan, aktifkan lagi tanggalnya, disamakan untuk tanggal mulai kuis ya. Di sesi keempat, mode tutup kuis sudah kita aktifkan, waktunya kita sesuaikan dan disamakan untuk waktu pada sesi keempat. Oke, aktifkan waktu pengerjaannya 50 menit ya. Nilai kelulusannya saya isi 66. Umpan baliknya, jika nilainya skema 100, maka umpan baliknya saya berikan ucapan selamat, seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Umpan baliknya sudah, batasan nilainya saya isi, kemudian simpan dan kembali ke kursus. Oke, ini sudah tugas sesi 4 ya, kita lihat tampilannya. Nah, ini belum ada soal, maka kita harus buat soal baru. Pengaturan untuk pembuatan soal sama ya. Nilai maksimumnya 100, kita tambahkan soal baru. Ini tipe soalnya esai ya. Nama soalnya soal 1. Teks soalnya ini ya. Untuk soalnya saya copy, soal yang sudah di copy saya masukkan ke teks soal kolomnya sini. Nah, sudah. Lalu poin bawaannya 100, umpan baliknya ada ini, kemudian kita simpan perubahan. Nah, lihat skor total nilainya sudah 100 ya. Oke, kita simpan, lalu kita lihat sesi 4, tampilan sesi 4. Nah, ini aktivitas pada sesi keempat semuanya sudah ada, sudah tampil di halaman kursusnya. Ini tugas sesi keempat. Nah, sesi keempat sudah selesai ya. Kita kembali ke beranda
halaman. Oke, ini topik-topik untuk sesi 1, sesi 2, kemudian sesi 3 dan sesi 4. Semua aktivitasnya sudah saya buat ya, selesai sampai di sini. Jadi semuanya lengkap dari mulai kehadiran, materi, penugasan, forum, dan kuis, semuanya ada di setiap sesinya. Kita kembali ke kursusku. Oke, seperti ini ya. Sudah selesai. Ini adalah nama kursus yang nanti bisa dibuka oleh siswa. Kita kembali ke dashboard ya. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Demikian tadi video tutorial cara pembuatan kelas daring melalui Learning Management System pada Moodle Club. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.